Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih membahas tentang masalah rukun salat yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Law abdalal harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah al-basmalah, wajib membaca dengan bismillahirrahmanirrahim dengan huruf bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah semuanya ada 141 atau 142 dengan maliki atau maliki. Kemudian wajib tertib di dalam pembacaan Al-Fatihah, tidak boleh yang awal diakhirkan, yang akhir ditengahkan. Harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apabila dibolak-balikan Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir-Rahim, enggak boleh. Enggak sah bacaan Fatihahnya dan membatalkan salat nanti apabila tidak diulangi lagi. Kemudian ma'al wila, harus terus-menerus, tidak boleh dipisah dengan as-sukut, diam, in kathra bisukutin tawil, dengan sukut atau diam yang lama, atau sukutin qalla, mesti au bisukuti au qalla, qalla min as-sukut, atau diam yang sebentar, atau faham, au qalla sukutin qalla qalilin, dengan diam yang sebentar saja, namun maqasdin liqat'i maqarab, bersama tujuan untuk memutuskan apa yang dibaca. Kalau seandainya panjang, diam lama, maka batal bacaannya dan wajib mengulangi dari awal. Atau dengan diam yang sebentar tapi punya tujuan untuk liqat'i maqarab, untuk memutuskan apa yang dibacanya, ya, maka wajib untuk mengulangi dari awal lagi. Lali sujudihi, tidak karena sujudnya, ya, maksudnya apabila si imam melakukan sujud tilawah, ya, ketika makmum belum sempurna membaca Al-Fatihahnya, kemudian imamnya sujud tilawah, makmum wajib mengikuti walaupun belum sempurna bacaan Fatihahnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata imamnya sudah baca ayatus sajdah sehingga dia sujud tilawah, Allahu Akbar, maka makmum wajib ngikutin. Karena sujud tilawah termasuk daripada tarkan wa fi'lan, yang wajib ditinggalkan apabila imam meninggalkannya, dan wajib mengikuti apabila imam melakukannya. Kalau seandainya seorang imam, ya, melakukan sujud tilawah, kemudian makmum tidak mengikutinya, batal salatnya. Atau kebalikannya, imam tidak melakukan sujud tilawah meskipun membaca ayat sajdah, ternyata makmum mendengar, ya, kemudian disujud tilawah, maka batal pula salatnya. Ini apabila di dalam salat. Namun kalau seandainya di luar salat, ya, maka siapapun yang mendengar atau diperdengarkan ayat sajdah, ya, disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau di dalam salat, maka ada hukum imam dan makmumnya. Makmum harus ikut dengan imamnya. Apabila imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib sujud tilawah. Apabila imam meninggalkan sujud tilawah, maka makmum pun wajib meninggal sujud tilawah. Begitu.
Apabila melakukan apa yang tidak dilakukan imam, maka batal salatnya makmum. Nah, kalau seandainya imam sujud tilawah, kemudian makmum sujud tilawah juga, maka apa yang dibaca daripada suratul Fatihah tadi tidak terputus, dalam arti diperbolehkan untuk langsung melanjutkan ketika berdiri sesudah sujud tilawah Allahu Akbar. Masalah tadi deh Ar-Rahmanir Rahim, langsung lanjutin Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak wajib untuk mengulangi dari awalnya. Dilali sujudihi ay la yanqati'u atau la tanqati'ul Fatihatu lisujud. Tidak terputus bacaan Fatihahnya makmum dengan sujudnya dia karena mengikuti imamnya. Sujud tilawah. Paham? Wa ta'minin dan mengaminkan imam. Amin. Ya, ketika makmum sedang membaca Maliki Yaumiddin, ternyata imamnya sudah waladhdallin, maka baca amin, karena disunahkan makmum disunahkan untuk mencocoki aminnya si imam. Ya, karena apabila mencocoki aminnya si imam, maka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, barang siapa yang mencocoki aminnya makmum berarti mencocoki aminnya malaikat. Sehingga ketika si imam membaca amin, makmum meskipun di tengah-tengah membaca suratul Fatihah, maka disunahkan untuk membaca amin dan la tanqati'u qira'atuhu al-Fatihah. Jadi tidak memutuskan untuk bacaannya Fatihah tersebut. Langsung dilanjutkan. Langsung ihdinas siratal mustaqim, langsung dilanjutkan bacaan Fatihah tersebut. Wala su'alihi, dan tidak juga memutus bacaan Fatihah makmum, su'alihi permintaannya makmum, lima imamuhu tala, kepada apa yang dibaca oleh imam. Ketika di dalam sholat imam membaca ayatul rahmah, ya, ayatul rahmah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta kepada Allah, Allahumma arhamni birahmatikal wasi'ah masalah, Allahumma adkhilnil jannata mal abrar, atau doa-doa yang memang itu dianjurkan untuk meminta ayatul rahmah, ayatul maghfirah, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Minta kepada Allah. Ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar bacaan si imam, meskipun dia belum sempurna bacaan Fatihahnya, maka diperbolehkan untuk minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni, masalah, Allahumma firli, masalah, seperti itu, dan dilanjutkan bacaan Fatihahnya. Jadi zikir yang dilakukan ketika lima sulahati sholah, maka tidak membatalkan qiraatu al-Fatihah, pembacaan Fatihahnya tidak batal, sehingga boleh dilanjutkan. Dalam arti tidak wajib untuk mengulangi dari Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Lanjut apa yang dibaca sebelum amin, sebelum sujud, sebelum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lima taala. Tsumma minal ayati sab'un wal wila aula min at-tafriqi tsumma dzikru la yanqusan hurufiha. Ada 3 tingkatan sekarang apabila seseorang tidak pandai membaca Fatihah karena baru masuk Islam, belum ngerti, belum pernah ngaji, belum pernah mengkaji ya bacaan suratul Fatihah, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, maka dia wajib untuk menjalankan sholat sekarang. Tapi saya tidak bisa baca Fatihah, bagaimana? Tsumma minal ayati sab'un. Kemudian apabila dia tidak mampu untuk membaca suratul Fatihah, maka bisa diganti dengan 7 ayat lainnya. Ada yang enggak hafal suratul Fatihah tapi ada hafal surat Al-Ikhlas, ya udah baca surat Al-Ikhlas. Ya, berapa ayat itu? 4 ayat, tambahin dari 7 ayat. Begitu. Diulang maksudnya, bukan ditambahin sendiri, ya bisa, enggak boleh. Nanti diulang 2 kali kan sudah berapa? Nah, udah jadi. 4 tambah 4 8. Udah cukup berarti. Ada orang belum bisa baca Fatihah tapi sudah bisa baca Al-Ikhlas, bisa.
Dia orang yang dia tidak meneliti Al-Fatihah, meneliti suratul Ikhlas, dibaca, dia hafal. Masuk Islam. Enggak bisa baca Fatihah. Ada yang mau sholat. Ya, ketika tidak bisa membaca Fatihah, maka minal ayati sab'un. Diperbolehkan untuk mengganti dengan 7 ayat yang dari surat yang lainnya. Wal wila aula minat tafriqi. Ayat yang berurutan itu lebih afdal daripada yang dipisah-pisah. Misalnya satu ayat dari surat Yasin, satu ayat dari surat Al-Falaq, satu ayat dari surat An-Nas, satu ayat dari Al-Alaq. Nah, seperti itu. Itu diperbolehkan, itu derajatnya ya di bawah daripada 7 ayat yang al-mutawaliyah yang langsung berkelanjutan. Jadi wal wila aula minat tafriqi. Wal wila aula minat tafriq. Al wila ayat yang berurutan tadi itu lebih afdal digunakan untuk menggantikan suratul Fatihah daripada 7 ayat yang berpisah-pisah dari surat yang lainnya. Kalau seandainya tidak mampu untuk membaca Fatihah, maka dibolehkan diganti dengan 7 ayat yang lainnya. Saya belum bisa, belum paham sekali, belum hafal sekali tentang surat-surat Al-Fatihah, surat Al-Quran. Sedikit pun belum bisa karena dia baru masuk Islam. Maka tsumma dzikru. Ya udah, sekarang zikir aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak bisa itu. Ya udah, Allah. Boleh. Zikir. Zikir yang bagaimana? La yanqusu an hurufiha, yang tidak mengurangi huruf Al-Fatihah. Kemarin kita bahas kan? Huruf Al-Fatihah ada 141 atau 142. Berarti dia membaca Allah. Berapa itu? Kalau Allah berapa huruf? 4 huruf kan? Alif, lam, ha. Ada 4 huruf. Allah kali berapa jadinya? Kalau 151 ya, 4 kali berapa? Nah, jadi 141. 4 kali berapa? 4 kali berapa menjadi 141? Gak paham. 5 kali 4 berapa? 20, berarti 200. Ini 141. Kurang lebih 16-an lah. 4 kali 16 berapa? Kurang lebih. Makanya hurufnya 141 lah. Allah terbaca begitu. Baca begitu. Sehingga menyamai hurufnya Fatihah. Kalau seandainya bisa zikir-zikir yang lain, bagus. Kalau seandainya hafal beberapa ayat kurang 7 ayat, maka dibaca yang kurang 7 ayat lagi, 3 ayat Al-Quran misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, 4 ayat. Udah diganti yang lain dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh saja. Ya, begitu. La yanqusan hurufnya tsumma waqaf biqadriha. Enggak bisa baca Fatihah, belum hafal ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian zikir belum bisa juga, maka tsumma waqaf biqadriha. Kemudian berhenti biqadriha dengan sekira pembacaan Fatihah tadi. Kira-kira kalau baca Fatihah berapa menit? Berapa detik? Maka dia berdiri ya selama kurang lebih bacaan Fatihah, baru setelah itu dia rukuk. Gitu. Dalam riwayat diperbolehkan untuk menerjemahkan, tapi menerjemahkan zikirnya, bukan menerjemahkan Al-Fatihahnya. Nggak bisa baca Fatihah, bolehkah diterjemahkan? Nggak boleh. Fatihah tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nggak boleh, nggak sah salatnya kalau menerjemahkan daripada Al-Fatihah. Kalau seandainya zikir yang lain diperbolehkan. Ini rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah bagi yang mampu. Apabila tidak mampu, dan ini makanya diwajibkan untuk belajar. Bagi orang yang sudah masuk Islam diwajibkan untuk belajar membaca Fatihah dengan benar, dengan tasydidnya, makharijul hurufnya, tertibnya, jangan sampai mengurangi daripada huruf Al-Fatihah tersebut.
atau mengganti daripada huruf suratul Fatihah sehingga tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya, maka tidak sah pula salatnya. Begitu. Dia dikira sudah salat, namun ternyata innaka lam tusalli, engkau belum salat. Salat lagi, sholli, salat lagi. Ketika salat lagi, fa innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi. Nah, kenapa ya Rasulullah? Kok enggak sah terus? Maka diajarkan Rasulullah bagaimana caranya salat. Kalau salat dengan benar, baca Fatihah dengan benar, ya sehingga sah salat tersebut. Paham? Kemudian warka' bi antana lakaf. Nah, sekarang rukun yang kelima. Setelah suratul Fatihah rukun yang keempat, maka rukun yang kelima warka' adalah ruku'. Adalah warka' dan ruku'lah. Apa itu biantana la kaf li rukbatin bil inhina? Ruku' itu ayan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Ya, dia menundukkan ya, kepalanya nunduk, apa namanya itu? Menundukkan kan? Ya. Sekira telapak tangan ini bisa mencapai kepada lututnya. Itu minimalnya. Iwarka' bi antanala kaf li rukbatil bil inhina. Ya. Tunduk, menunduk, membengkokkan badannya yang tadinya lurus menjadi 90 derajat. Ya kan? 90. Berapa itu? Berapa derajat? Berapa derajat? Kalau sini semuanya 180 derajat apa? 180 derajat. Kalau setengahnya 90 derajat. 90 derajat tahu enggak ente? Sekolah enggak lu? Kalau penggaris gini nih, penggaris ini segini berapa nih? 180 derajat. Ya kan? Setengahnya berarti 90 derajat. Jadi 90 derajat, rukuknya 90 derajat. Rukuk. Bi antana lakaf sekira telapak tangannya ini menyentuh lutut. Apakah wajib untuk menyentuh lutut? Ketika rukuk wajib enggak tangannya itu di lutut? Enggak wajib. Sunnah. Namun caranya itu sekira telapak tangan bisa mencapai lutut. Itu yang terpenting. Ya. Sehingga 90 derajat begitu. Lurus. Ya. Bukan terlalu ke bawah banget. Tidak pula terlalu congkak banget. Ya. Begini doang. Ya. Yang penting ini masuk begini. Nggak harus ditempelin. Sunnahnya ketika rukuk memang ditaruh di lutut. Sunnahnya. Ya. Sunnahnya begitu. Tapi kalau seandainya tangannya tidak ditaruhkan di situ, ditaruh di bawahnya, boleh-boleh aja. Ya. Begitu. Itu hanya sunnah. Yang penting adalah punggungnya dia menunduk untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika rukuk disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali dibaca. Begitu. Jadi ar-ruku' kemudian juga diwajibkan untuk i'tidal untuk tumaninah di dalam rukuknya. Ya, begitu. Warga bi antana lakaf li rukbatin bil inhina wal i'tidal yang rukun yang ke-6 adalah i'tidal. Ya. Karena di sini beliau menjelaskan ada berapa? 13 ya. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya rukun salat ada 13 menurut beliau. Ya, makanya di sini
rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Pertama niat, kemudian al-qiyam al-qadr fil fardhi, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ar-ruku'. Yang kelima. Yang keenam adalah al-i'tidal. Di dalam kitab-kitab yang lain, rukun yang keenam adalah tumaninah. Dalam kitab-kitab yang lain seperti Safinah, ya, atau kitab-kitab yang lainnya, itu menjadikan tumaninah sebagai rukun. Setelah ruku', kemudian rukunnya adalah tumaninah yang ketujuh. Namun di dalam kitab ini tumaninah sebagai syarat sah di dalam ruku', ya, sehingga tidak disebutkan menjadi rukun daripada sholat, begitu. Namun menjadi syarat sahnya ruku', i'tidal, julus baina sajdatain, dan